Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana, saya dari S1 Perbankan Syariah, NPM saya 2003-02-2017. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa Bani Abbasiyah. Sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa Bani Abbasiyah yaitu pada tahun 750 hingga 847 Masehi sampai 132 hingga 232 Hijriah. Daulah Abbasiyah adalah sebuah negara yang melanjutkan kekuasaan Bani Umayyah. Dinamakan Daulah Abbasiyah karena pada pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Al-Abbas pada Nabi Muhammad SAW. Pendiri dinasti ini adalah Abdullah bin Al-Abbas. Dia lahir di Humaimah pada tahun 104 Hijriah. Dia dilantik menjadi khalifah pada tanggal 3 Rabiul Awal 132 Hijriah. Sejarah peralihan kekuasaan dari Daulah Umayyah kepada Daulat Abbasiyah bermula ketika Bani Hashim menuntut kepemimpinan Islam berada di tangan mereka, karena mereka adalah keluarga Nabi yang terdekat. Tuntutan itu sebenarnya telah ada ketika wafatnya Rasulullah SAW. Tetapi karena tuntutan itu baru mengeras ketika Bani Umayyah naik tahta dengan mengalahkan Nabi Ali bin Abi Thalib, Bani Hashim yang menuntut kepemimpinan Islam itu dijadikan menjadi dua golongan besar, yaitu golongan Alawi dan golongan Abbasiyah. Pada abad ke-7 terjadi pemberontakan di seluruh negeri. Pemberontakan yang paling dahsyat dan merupakan puncak dari segala pemberontakan yaitu yakni perang antara pasukan Abdul Abbas melawan pasukan Marwan ibnu Muhammad dinasti Bani Umayyah, yang akhirnya dia menangkan oleh Abdul Abbas. Dengan jatuhnya negeri Syria berakhirlah riwayat dinasti Bani Umayyah dan bersama dengan itulah bangkit kekuasaan Abbasiyah. Bukan saja pergantian dinasti dengan tetapi dari itu adalah penggantian struktur sosial dan ideologi sehingga dapat dikatakan kebangkitan Daulah Bani Abbasiyah merupakan suatu evolusi. Untuk yang selanjutnya ada tokoh-tokoh pada masa Bani Abbasiyah. Pada tokoh-tokoh Bani Abbasiyah yang pertama itu ada tokoh Harun al-Rasyid, mewujudkan keamanan serta kesejahteraan rakyat. Yang kedua yaitu membangun kota Baghdad yang terletak di antara sungai Eurat Tigris dengan bangunan-bangunan megah, membangun tempat-tempat peribadahan, membangun sarana pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan kesenian. Yaitu ada lagi dengan membangun majlisal atau muzkaroh, lembaga pengkajian masalah keagamaan yang diselenggarakan di rumah-rumah masjid dan istana, yang ia miliki seorang penasehat kerajaan yang cerdas yaitu Abu Nawas. Menurut cerita rakyat Irak, ia suka menentang Abu Nawas dengan hal yang aneh, seperti ia cerita pernah disuruh memindahkan istananya. Yang kedua itu ada Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad al-Mansur. Abu Ja'far Abdullah itu adalah merupakan khalifah kedua Bani Abbasiyah yang dilahirkan di Humaimah, kampung halaman keluarga Abbasiyah, setelah migrasi dari Hejaz pada tahun 687 hingga 688. Al-Mansur tersangkut dengan kerasnya masa pemerintahan setelah kematian saudaranya Al-Abbas. Pada 755, ia menyusun pembunuhan Abu Muslim, jenderal yang telah memimpin pasukan Al-Abbas menang terhadap keluarga Umayyah yang perang saudara ketiga. Ia menyatakan sebagaimana ia telah ditempuh khilafah Bani Umayyah menyelenggarakan otoritas keagamaan dan keduniawian selama masa karya sastranya,
dan ilmiah di dunia Islam mulai muncul dalam kegiatan penuh, didukung toleransi terhadap orang-orang Persia dan kelompok lain. Walau Khalifah Bani Umayyah Hisyam bin Abdul Muluk al-Malik telah mengambil praktik peradilan Persia itu, tak sampai masa Al-Mansur jika sastra dan ilmu pengetahuan Persia sampai mendapat penghargaan yang sebenarnya di dunia Islam. Yang ketiga itu ada tokoh Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, beliau adalah khalifah yang berkuasa pada tahun 717 sampai 720. Umar berasal dari Bani Umayyah, cabang Marwani. Dia merupakan sepupu dari khalifah sebelum Sulaiman. Umar lahir pada kekhalifahan dalam kepemimpinan Bani Sufyan, cabang Bani Umayyah yang merupakan keturunan Abu Sufyan bin Harb. Pada masa kekhalifahan Yazid, perasaan tidak suka dari penduduk Madinah terhadap Yazid meluas menjadi sentimen atau Umayyah sehingga semua anggota Bani Umayyah diusir dari Madinah. Setelah masa kekhalifahan Muawiyah bin Yazid berakhir pada 684, kendali Umayyah atas kekhalifahan sempat runtuh dan banyak pihak berbalik mendukung Abdullah bin Zubair, khalifah pesaing Umayyah yang berpusat di Mekah. Umayyah kembali menguatkan pengaruhnya saat Marwan diangkat menjadi kekhalifahan syariah. Pada putra Marwan, Abdul Malik, ditetapkan sebagai gubernur Palestina dan putra mahkota. Sedangkan putra Marwan yang lain, Abdul Aziz, ditetapkan sebagai gubernur Mesir dan wakil putra mahkota. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.